Nah, kali ini aku mau buat video bagaimana cara aku mengatasi males yang kadang-kadang melanda mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Sebenarnya males ini adalah penyakit seluruh umat manusia ya. Karena di sini adalah channel YouTube tentang bagaimana kita mau grow, kita mau memperbaiki nilai dari yang tadinya low menjadi high. Nah, di sini aku mau ngasih tahu beberapa tips yang aku sudah pakai di beberapa semester ini. Tipsnya itu ada tiga tips yang bakal aku sharing ke kalian. Semoga bisa membantu kalian untuk memulai habits baru. Tips yang pertama itu adalah ikutin males kamu, karena namanya manusia ya, nggak mungkin kita nggak males, kita nggak capek, kita nggak boring. Tapi kita harus punya batasan-batasan waktu tertentu untuk ngeiyain malesnya kita gitu. Nah, misalkan suatu hari nih, aku males banget untuk ngerjain tugas apapun gitu. Pulang dari kuliah, misalkan jam 3 baru pulang dari kuliah, terus aku kayak males-malesan dulu. It's okay, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu harus udah punya jadwal di pala kamu ini. Pokoknya jam sekian aku udah nggak mau males-malesan lagi. Karena kita harus mikir masih banyak banget tugas yang harus kita kerjain, apalagi tugasnya mepet deadline. Kan kalau misalkan males itu kita udah nggak mau ngapa-ngapain, mau mulai sesuatu aja susah. Nah, kalau misalkan aku ngehadapin yang kayak gitu, biasanya aku itu membuat hal-hal yang lucu-lucu gitu. Kayak misalkan hal-hal yang ngebuat mood aku tuh balik untuk bisa belajar. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan aku buat mainan kayak gini, kayak gitu. Terus kalau enggak aku main-main game bentar di sosmed, tapi jangan kelabasan. Yang kedua, tipsnya itu adalah buat target. Nah, biasanya kalau aku itu buat target di journaling. Nah, untuk mewujudkan target tersebut, aku pakai penjadwalan kayak gitu. Jadi dikombinasiin. Nah, pasti kalau seseorang punya target, apalagi dalam bidang sekolah atau nilai, itu kan pasti dia akan semangat. Jadi ketika dia males kayak mikir, aduh, aku tuh punya satu target. Nanti kalau misalkan targetnya enggak terpenuhi kayak gimana, itu kan salah satu mimpi juga kan. Untuk penjadwalan tiap hari itu bisa ngebantu kita juga untuk efisiensi waktu gitu. Jadi kita nggak males-malesan tiap hari, jadi tiap hari itu udah tahu kita mau ngapain, dari jadwal kayak gitu. Nah, biasanya aku tuh pakai jadwal yaitu penting mendesak, penting dan juga santai. Nah, biasanya penting mendesak ini buat deadline yang udah deket. Kalau misalkan penting, ini yang misalkan deadline tugasnya masih agak lama kayak gitu. Kalau yang santai itu biasanya buat tugas-tugas besar akhir, kayak buat makalah atau buat paper. Tips yang ketiga itu adalah buat atau tentukan waktu belajar kalian. Jadi kalau aku tuh waktu-waktu belajar yang buat yang belajar berat tuh ada sendiri. Kalau misalkan belajar ringan ya bisa aja kan, tiap waktu kita buka-buka baca gitu, baca aja ringan-ringan aja. Tapi kalau misalkan yang untuk tugas-tugas berat itu biasanya aku ada waktunya sendiri. Maksudnya tuh ketika udah masuk waktu itu kita udah nggak boleh tuh males-malesan, tapi di luar waktu itu kita bisa tuh males-malesan, tiduran, scroll TikTok dan yang lain-lain tuh boleh. Tapi ketika kita udah masuk waktu itu ya kita udah nggak bisa males-malesan. Ya minimal kita punya mindset itu sehari aku harus punya waktu dimana aku itu fokus. Kayak gitu, sehari itu harus punya waktu fokus. Ya walaupun nggak ngerjain tugas, tapi kamu bisa kan untuk kayak cari-cari materi yang besok mau dipelajari atau belajar duluan kayak gitu. Kalau nggak kita belajar tentang apapun yang bermanfaat di YouTube, kayak melatih emosional. Kan belajar tuh nggak melulu tentang nilai di sekolah, tapi kita juga bisa belajar tentang emosional ataupun ya tentang kehidupan manusia lah, manusia dengan manusia gitu. Mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat dan juga bisa diambil hikmahnya. Maaf kalau misalkan omongnya masih belibet, semoga mengerti. Dan juga semoga kita bisa grow up lebih baik lagi dari hari kemarin. Thank you, dadah.